Assalamualaikum Kurnias Mania. Hari ini kita akan membahas bagaimana cara menggunakan Smart Life atau Smart RTA seperti software yang ada di samping. Cara menggunakannya sangat simpel teman-teman. Teman-teman klik Spectrum, ya, klik Spectrum, nanti akan muncul real time analyzer seperti ini. Ini suara saya tertangkap di RTA. Kemudian kalau teman-teman inject ping noise, di sini ada tombol ping noise. Ini kalau diklik, mixer akan mengeluarkan ping noise yang berasal dari komputer. Ping noise adalah sebuah suara yang mana kekuatan energi dari masing-masing frekuensinya itu rata. Jadi teman-teman bisa lihat kekuatan energinya rata alias flat. Jadi bassnya segitu, treble-nya segitu. Itu adalah ping noise. Kemudian yang biasa digunakan untuk mengetes speaker adalah ini, transfer function atau TF. Di sini ada phase, ada magnitude. Nah, ini sama kalau kita inject ping noise. Terus kita aktifkan pengukurannya yang ada di sini. Nah, ini garis lurus. Garis lurus artinya sangat bagus, super ideal. Kemudian kalau dia ada getaran-getaran seperti ini adalah noise. Dan ada garis merah di atas, ini namanya coherent. Coherent yang ada di atas ini, semakin dia ke atas, semakin tinggi nilai persentase kualitas suaranya. Jadi kualitas penangkapan suara itu diukur dengan garis merah yang ada di atas ini. Kalau dia mentok ke atas, kualitas pengambilan suara itu bagus banget. Tidak ada noise, tidak ada suara-suara yang lain masuk. Kalau ininya hancur banyak ke bawah ya, jatuh ngedrop ke bawah, berarti cara pengambilan pengukurannya kurang bagus, kurang tepat, atau ada yang bermasalah gitu ya. Jadi semakin tinggi nilai koherennya berarti sampling suaranya bagus. Kemudian untuk phase ini semakin lurus semakin bagus ya, semakin lurus semakin bagus. Magnitude juga sama, semakin lurus semakin bagus. Nanti kita akan coba misalkan suara pengukurannya itu nggak balance, nggak flat. Nah, seperti ini. Jadi nanti respon masing-masing speaker itu akan bervariasi. Oke, karena banyak teman-teman yang request dari nol dong mas cara pengoperasiannya. Yuk kita ulang dari nol. Ini saya akan reset configuration-nya. Oke, kita delete semua. Dan kita mulai dari awal. Pertama-tama teman-teman perlu menginstal software namanya Smart SMART 7 atau 8. Sekarang sudah versi 8. Saya cuma punya yang versi 7. Ini sama aja. Teman-teman install dan buka. Kalau teman-teman belum punya, teman-teman bisa request ke saya melalui WhatsApp. Nanti saya kirim lewat WhatsApp juga bisa. Saat digunakan dia muncul peringatan seperti ini karena kita belum pernah menggunakannya. Baru pertama kali menggunakan, kita harus mengkonfigurasi alat yang tersambung ke komputer. Ya, kita harus mengkonfigurasi alat yang tersambung ke komputer. Pertama kita sambungin dulu mixer ke komputer. Mixer sudah tersambung ke komputer, sambungin ujung satunya ke mixer dan ujung satunya ke komputer atau ke laptop. Kalau mixer sudah tersambung ke komputer, harusnya dia sudah terdeteksi. Kita tekan tombol yes yang ada di sini. Kemudian kita pilih New Spectrum Measurement. Nah, sudah muncul Behringer USB.
Ini adalah mixer Behringer. Pilih yang ini, jangan pilih yang lain. Kita pakai wave aja. Kalau ASIO nanti terlalu berat komputernya. Kita pakai wave, terus kasih nama bebas. Misalkan Beh. Oke. Kemudian satu lagi untuk di transfer functionnya. Kita harus tambahkan. Kemudian pilih mixer Behringer. Kasih namanya bebas ya teman-teman. Asal aja nggak masalah. Ini hanya untuk penanda. Jadi spektrum sudah masuk, transfer function sudah masuk. Spektrum ini untuk melihat spektrum secara real time. Transfer function itu ini untuk melihat respons ya, frekuensi respons. Kalau sudah klik OK. Kemudian teman-teman perhatikan di sini ada tanda left, kiri. Di sini ada juga tanda left atau kiri. Jadi pengukuran ada di channel sebelah kiri. Referensi suara ada di channel sebelah kanan. Ini maksudnya apa, Mas? Maksudnya nanti teman-teman sambungin mikrofon measurementnya di channel sebelah kiri. Nah, kiri kanannya bagaimana? Ini contohnya, teman-teman sambungin dulu mikrofonnya seperti ini, ya. Mikrofon measurement. Terus teman-teman putar ini. Teman-teman putar channel yang dipasangin mikrofon measurement ke posisi L atau left. Ya, posisi L atau left seperti ini. Jadi nanti mikrofon measurement ini menangkap suara dari speaker masuk ke mixer, terus diarahkan ke channel sebelah kiri masuk ke Smart Live channel sebelah kiri. Kemudian referensi suara itu kita ambil dari sini teman-teman. Teman-teman ambil dari control room out ya, bukan dari main out, nanti looping jadi suaranya bla 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 gitu. Jangan sampai ya. Jadi ambilnya dari sini, control room out. Nah, tadi kita lihat di software measurement ada di sebelah kiri left, sedangkan referensi ada di sebelah kanan atau right. Berarti kita perlu ambil referensi di sebelah kanan. Caranya seperti apa? Teman-teman gunakan kabel jumper seperti ini. Bebas mau TRS, TRS atau TSTS. Sambungin control room out ya. Control room out bukan main out. Control room out. Control room out ke channel nomor 2 atau channel bebas, terserah. Ini saya gunakan channel nomor 2. Kemudian pan diputar di posisi right atau R seperti ini. Measurement L, referensi suara ada di R. Jadi di looping ya, dari control room masuk lagi ke channel ini. Kemudian nanti masuk ke komputer lewat channel sebelah kanan atau right. Kemudian atur dua channel ini volumenya di arah 0 dB atau jam 12 seperti ini. Untuk equalizer harus flat seperti ini, jam 12 semua. Kompresor tidak difungsikan. Kemudian untuk gainnya diatur. Ini sementara saya buat di jam 12 dulu. Dan biasakan sebelum mengambil pengukuran langsung ke speaker menggunakan mikrofon measurement, teman-teman looping dulu mixernya. Apakah suaranya sudah flat? Di sini saya gunakan jack jumperan lagi. Teman-teman bebas mau pakai stereo atau mono sama aja, karena lubang control room out ini mono ya. Jadi tetap aja nanti ini nggak berfungsi. Jadi teman-teman gunakan kabelnya TS aja. Ini kebetulan saya ada kabel TRS. Suaranya sama aja. Nah, jadi nanti di sini keluar suara yang identik yang sama, kemudian dibaca oleh dua preamp di mixer ini, disambungin ke komputer lewat channel kiri dan kanan, kemudian dibandingkan, nanti akan membentuk sebuah garis frekuensi respon. Yuk kita lihat di komputer. Oke, sekarang kita bisa masuk ke step berikutnya. Kita close dulu yang ini. Teman-teman bisa tekan tombol play. Nah, suaranya udah masuk ya. Suara saya ke mixer udah masuk.
seperti ini. Kemudian kalau ditembak pink noise-nya belum keluar ya, pink noise-nya belum keluar. Caranya bagaimana? Kita masuk ke option, terus pilih signal generator. Signal generator kita klik. Kemudian pastikan teman-teman memilih Behringer ya, Behringer. Terus ini pilih kiri dan pilih kanan. Sinyal main ada di kiri, sinyal aux ada di kanan. Ya, keluar kanan kiri ya, pink noise-nya harus keluar kanan kiri. Terus tekan tombol on. Kalau belum keluar, ini volumenya dinaikin. Sampai keluar pink noise. Oke. Pink noise sudah keluar ya. Oke, kita bisa stop. Dan kita bisa masuk ke TF ya, transfer function. Kita masuk ke TF, kemudian kita tekan tombol pink noise. Dan tekan ini ya. Ini di play. Terus tekan tombol pink noise. Oke, sudah oke. Ini garisnya putus-putus. Kita pilih averaging-nya, rata-ratanya ke fast ya, biar cepat bentuk garis. Kemudian kalau saya ngomong ini muncul noise, jadi suara saya dianggap noise. Kalau saya diam, garisnya sempurna. Oke, sekarang kita bisa melakukan perekaman. Oke teman-teman, proses looping ini kita perlukan untuk melihat apakah mixer yang kita gunakan ini bisa digunakan untuk smart RTA. Kalau hasilnya bisa lurus seperti yang ada di gambar sebelah, maka ini hasilnya super bagus ya. Bisa teman-teman gunakan, tidak ada phase delay, kemudian magnitude-nya benar-benar flat. Nah, sekarang saya akan kasih tips buat teman-teman untuk tuningnya ya. Jadi ini harus berada di posisi 0 ya, harus berada di posisi 0 keduanya. Kalau kita injecting noise, ini kita play, ini harus berada di posisi 0. Kalau tidak 0, seperti ini, teman-teman perhatikan ini. M sama R nih harus sama level suaranya. Ini nampak M suaranya lebih kecil. Kita putar channel nomor 1. Kalau seperti ini, sinyal lebih tinggi dari yang seharusnya, berarti referensinya kurang. Referensinya yang diatur. Jadi patokannya teman-teman lihat garis ini, kemudian atur volumenya masing-masing channel. M channel nomor 1, R channel nomor 2. Udah dapat seperti ini. Mas, kalau phase delay-nya nggak garis lurus gimana? Ya, misalkan phase delay-nya nggak garis lurus. Oke, kita contohkan seperti ini ya. Phase delay-nya nggak garis lurus, maka solusinya teman-teman tekan tombol track. Nanti dia akan menyesuaikan phase delay mixer dengan komputer. Maksudnya bagaimana? Maksudnya ada perbedaan masuknya suara antara komputer dengan inputan di mixer. Jadi ada keterlambatan. Tapi kalau mixer teman-teman bagus, ini dia akan selalu berada di posisi 0 dan sudah lurus seperti ini. Ini udah lurus banget ini. Ini udah perfect, sempurna. Sekarang kita bisa nodong ke speaker.
Kabel jumperan ini tidak kita gunakan lagi, hanya untuk cross check awal aja. Sekarang kita sambungin ini kabel mikrofon measurement langsung ke sini. Sekarang kita sambungin mixer ke speaker aktif ataupun ke amplifier. Saya gunakan jalur control room out. Jadi ini suara yang keluar, pink noise yang keluar, kita ambil dari sini. Nah, kemudian ini tinggal ditodongin ke speaker. Karena mikrofon measurement ini adalah mikrofon kondenser, jadi teman-teman perlu menyalakan phantom power yang ada di mixer ini. Sekarang todongkan mikrofonnya ke speaker seperti yang ada pada gambar kamera seperti ini. Teman-teman bisa atur jaraknya 1 meter atau agak dekat. Ini karena ruangannya sempit jadi agak dekat. Idealnya 1 meter ya, idealnya 1 meter. Kemudian kita sudah siap untuk memulai capture suara. Tekan tombol ini play untuk mengaktifkan perekaman suaranya. Kemudian teman-teman tekan tombol pink noise untuk mulai merekam, untuk memulai mengcapture frekuensi responnya. Yuk kita tekan. Dan seperti inilah hasil penangkapan suaranya. Kok gambarnya nggak jelas, Mas? Ya, karena ini masih real time ya, masih asli. Jadi kita perlu untuk melakukan smoothing ya. Teman-teman pilih phase smooth dan magnitude smoothnya 1/12. Nanti garisnya akan dibuat menjadi lebih lurus. Jadi frekuensi respon speakernya cukup lebar ya, mulai dari 80 sampai dengan 20 kHz. Dapat semua. Kalau teman-teman mau smoothing lebih enak dilihat lagi, pilih 1/6 atau 1/3. Ya, ini nggak ada masalah ya untuk phase smoothing ini. Jadi memang penangkapan suara yang ada pada mikrofon itu tidak sempurna ya. Penangkapan suara yang ada di mikrofon itu tidak sempurna, jadi menghasilkan suara harmonik. Makanya muncul garis-garis seperti ini ya, tidak rata. Jadi smoothing ini memang fungsinya untuk itu, untuk kita bisa melihat lebih jelas dia main di frekuensi berapa sampai frekuensi berapa. Jadi nanti teman-teman bisa ngatur crossover speaker ini mulai dari 80 ya. Ini teman-teman bisa lihat atas ya. Mulainya dari kira-kira 90 ya, 90 Hz. Teman-teman mulai dari 90 Hz sampai dengan 20 kHz. Speaker ini aman. Untuk di bawahnya ini dia tidak terlalu bisa mereproduksi. Jadi teman-teman jangan terlalu banyak ngeboost di area ini karena tidak akan berguna. Speaker tidak akan mengeluarkan suara di area ini, malahan bisa jebol speakernya ya. Jadi fungsinya itu, fungsinya untuk mengamankan speaker. Kita mengetahui karakter sistem kita mengetahui karakter speaker kita, maka kita bisa geber tapi tetap aman gitu ya. Ini cara menggunakan Smart RTA teman-teman. Kemudian garis merah yang ada di atas ini adalah coherent ya. Jadi seberapa banyak noise yang masuk. Nah, seperti yang teman-teman lihat tidak banyak noise yang masuk ya. Aman berarti tidak banyak noise yang masuk. Kemudian di sini ada phase ya, ada phase delay. Jadi ada sedikit ya, sedikit keterlambatan suara antara suara yang dihasilkan mixer sama suara yang ditangkap oleh mikrofon measurement. Jadi memang ada perjalanan suara dari udara, dari speaker menuju ke mikrofon. Makanya ada garis putus di sini. Ini kalau teman-teman
delaynya parah, phase delaynya parah, ini garis-garisnya banyak, putus-putus banyak gitu ya. Kalau seperti ini masih kategori wajar, tidak terlalu banyak phase delaynya, masih bagus ini. Kemudian kalau teman-teman mau simpan hasil perekamannya, teman-teman tekan tombol capture, terus kasih nama, misalkan speaker edifier tes 1. Nah, nanti hasil penangkapan suara ini teman-teman bisa tonton lagi atau bisa buka lagi kapan aja ya. Nah, seperti ini. Teman-teman nanti bisa buka lagi. Kemudian ada kode warna di sini. Warna pink berarti ini yang lagi aktif. Ini saya contohin, saya capture lagi satu lagi. Saya buat EQ-nya berbeda. Nah, ini speaker test yang kedua. Untuk melihat lebih jelas, teman-teman klik ini silang. Nah, kalau disilang nggak ada gambar, nanti yang tidak disilang ini. Teman-teman bisa analisa, kemudian teman-teman bisa bandingin speaker satu dengan speaker lainnya. Jadi tinggal lihat aja kode warna pink, oh speaker edifier. Kemudian biru speaker kedua. Teman-teman bisa bandingin antara speaker satu dengan speaker yang lain. Ya, itu tadi teman-teman video tutorial cara penggunaan Smart RTA dari 0 sampai jago.